Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis. Tujuannya untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang kenapa orang-orang kaya tuh masih punya utang. Padahal kan duit mereka banyak ya. Ada dua orang pemuda, dan ini mungkin merupakan sebuah cerita klasik yang umum terjadi dan kemungkinan juga dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Pemuda pertama bisa dikatakan memiliki gaya hidup yang seperti sebagian besar orang ya. Dia punya gaji besar, tapi sayangnya juga punya hutang yang juga sangat besar. Pemuda itu tidak memiliki tabungan, apalagi investasi. Semakin naik penghasilannya, semakin naik juga pengeluarannya. Meskipun memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang sangat tinggi, namun seolah-olah itu hanya percuma aja, karena si pemuda ini hanya hidup dari gali lubang tutup lubang. Akibat pola hidupnya yang terlalu konsumtif. Setiap ada ponsel high-end dengan model terbaru, dia tanpa ragu langsung beli. Dan begitu juga dengan otomotif. Dia nggak pernah absen untuk hadir ke pameran otomotif. Tentu aja untuk beli mobil-mobil atau sepeda motor terbaru ya. Berbeda dengan pemuda kedua yang juga punya hutang, tapi pemuda ini hampir tidak pernah berhutang untuk kebutuhan konsumtif. Misalnya dia itu ngutang tapi untuk beli rumah, dan tujuannya rumah itu pun untuk disewakan atau dikontrakan. Kemudian dia juga punya utang untuk mencicil mobil, tapi mobil itu nggak dipakai untuk menambah armada pada bisnis rental mobilnya. Dari kedua kasus tersebut jelas sekali perbedaan dalam masalah hutang ini. Pemuda pertama menggunakan hutang untuk keperluan konsumtif, sedangkan pemuda kedua menggunakan hutang untuk keperluan produktif. Dan orang kaya biasanya menggunakan hutang untuk keperluan produktif, seperti pemuda kedua. Orang kaya juga biasanya menghindari hutang yang buruk, yaitu hutang konsumtif, hutang dengan bunga yang tinggi, dan juga hutang yang terlalu banyak melebihi kemampuan dalam membayar hutangnya. Memang yang terbaik adalah kalau kita itu bebas hutang, atau kalaupun mau berhutang sebaiknya sesuai dengan porsinya. Jika mengacu pada standar perbankan, maka hutang maksimal adalah 1/3 dari pemasukan. Hutang itu memang kadang diperlukan untuk situasi tertentu. Misalnya pas kamu pengen beli barang yang penting. Kalau kamu beli secara cash, uangnya tuh kadang belum cukup, jadi kamu terpaksa membeli barang dengan kualitas di bawahnya. Sayangnya mengorbankan kualitas, sehingga ujung-ujungnya umur barang yang kamu beli itu jadi pendek, sehingga harus beli lagi. Maka itu dalam situasi tersebut diperlukan untuk mengambil cicilan atau hutang. Menurut Robert T. Kiyosaki, hutang itu bisa kita bagi jadi dua, yaitu hutang baik dan hutang buruk. Hutang buruk itu seperti hutang yang diambil oleh kebanyakan orang, atau pada cerita yang pemuda yang pertama tadi, yaitu hutang yang diambil untuk keperluan konsumtif, misalnya membeli barang-barang yang memang tidak diperlukan. Sementara hutang baik adalah hutang yang bisa mendapatkan atau mendatangkan penghasilan. Biasanya hutang yang baik itu diambil untuk keperluan produktif, misalnya membeli rumah atau apartemen itu tapi untuk disewakan, beli mobil untuk mendukung operasional bisnis, sehingga justru dengan berhutang itu malah menambah penghasilan kamu. Sebenarnya orang yang kaya itu belum tentu bebas hutang. Banyak sekali loh orang kaya yang masih tetap berhutang. Bahkan hutangnya pun sangat besar, sampai bernilai miliaran. Lalu apa aja sih alasan orang kaya untuk berhutang? Hal pertama yang membuat orang kaya berhutang adalah mereka berhutang saat mereka belum sekaya sekarang. Bisa jadi mereka berhutang untuk berinvestasi.
Hal kedua yang menjadi alasan untuk orang kaya berhutang adalah karena bunga pinjamannya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan return investasi. Tapi perlu diingat, kalau kamu pengen berhutang tapi dengan alasan ini, perlu pengalaman dan pengetahuan agar kamu tuh bisa paham benar-benar apakah investasi tersebut memang cukup besar returnnya. Karena jika kamu berhutang dengan alasan ini tapi kamu masih awam dalam dunia investasi, maka kamu tidak disarankan untuk berhutang. Alasan ketiga kenapa orang kaya berhutang, yaitu bagi mereka itu cash is king. Bukan artinya mereka menyiapkan uang cash untuk belanja konsumtif, tapi mereka bersiap untuk menemukan peluang investasi. Karena sering sekali investasi itu tahu-tahu ada aja di tengah jalan. Hutang memang menjadi sebuah beban bagi orang yang berhutang, namun hutang tidak harus menjadi sebuah masalah jika memang memiliki kemampuan untuk melunasinya. Untuk itu, jika memang kamu harus berhutang, jaga tingkat hutang kamu tetap proporsional dan sebisa mungkin hindari hutang untuk keperluan konsumtif. Jika memang nggak kepaksa, misalnya untuk beli sesuatu yang penting kayak KPR rumah atau laptop untuk kerja, usahakan cicilan kamu tiap bulan itu nggak lebih dari sepertiga penghasilan kamu tiap bulannya. Oke, sampai di sini pembahasan saya tentang kenapa orang kaya masih aja berhutang. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.